Shalom, selamat bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengar renungan singkat. Mari kita tundukkan kepala untuk masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sedikit renungan untuk hati kami, untuk pikiran kami, untuk hidup kami diselaraskan dengan firman Tuhan. Tuhan yang berfirman, kami menundukkan tubuh jiwa roh kami di bawah salib Kristus, sehingga sungguh-sungguh setiap firman ini menjadi rema bagi kami. Berkuasalah atas kami Roh Kudus, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berbicara, sehingga sungguh-sungguh kami masuk di dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan singkat hari ini saya beri judul Berapa Besar Hutang Kita Kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-18, mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Injil Matius pasal yang ke-18 mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Saya akan bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Argujo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara, tentang pengampunan ini Petrus itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Berapa kali saya bisa mengampuni? Sampai seberapa banyaknya pengampunan itu? Kalau saya menjadi orang yang sabar, kalau saya jadi orang yang bisa menguasai diri, tapi orang itu berbuat jahat terus kepada saya, sampai berapa kali saya harus mengampuni? Sampai 7 kali?" Dia pikir itu 7 kali dalam sehari itu sudah hebat ya. Tapi Tuhan katakan bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali, 490 kali, saudara. Itu hanya dalam 1 hari, belum hari besok-besoknya, saudara. Hanya dalam 1 hari saja Tuhan itu suruh kita belajar untuk bisa mengampuni sebanyak itu. Dan Tuhan beri contoh seperti yang sering kita baca ya. Ayat ini bukan satu ayat yang spesial, tapi ayat yang memang sering kita dengar. Tapi satu hal yang saudara perlu ketahui bahwa seberapa besar hutangnya. Di sini ceritakan ini, perumpamaan ini, seorang raja yang hambanya berhutang. Berhutang itu enggak tanggung-tanggung, 10.000 talenta. Saudara, kalau kita
punya Alkitab ya, pakai Alkitab ya. Sekarang ini kan pakai handphone. Tapi kalau saudara ada Alkitab, saudara bisa lihat dari Alkitab yang paling belakang, kamus Alkitab, di situ ditulis bahwa 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Nah, orang ini hutangnya 10.000 talenta, berarti 60 juta dinar ya. Dan juga di kamus itu juga dijelaskan bahwa upah pekerjaan harian itu dihitung ya, bukan dihitung kursnya sekarang, tapi hitungan secara rohani hitungan dari upah pekerja harian secara rohani itu 1 dinar ya, 1 dinar. Kita bayangkan kalau 1 dinar itu adalah upah pekerjaan harian, sedangkan orang ini hutangnya kepada raja 60 juta dinar. Kalau kita hitung-hitung 60 juta dinar saudara ya, itu 60 juta hari kerja. Berarti seorang hamba ini kalau dia bekerja terus mati-matian, dia tidak ambil penghasilannya, dia membutuhkan waktu 60 juta hari. Kalau kita bagi 60 juta hari dengan 365 hari ya saudara, itu didapati sekitar 164 ribuan ya, 1164.384 sekian gitu ya saudara ya. Jadi sekitar 164 ribuan saudara, kalau dibulatkan 164 ribu tahun, bukan hari lagi, tahun, 164 ribu tahun. Saudara bisa bayangkan, bisakah kita hidup 164 ribu tahun? Kalau kita bisa hidup selama 164 ribu tahun dan setiap hari bekerja tanpa dipakai uangnya itu baru bisa membayar raja. Kalau bisa 164 ribu tahun umurnya saudara. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Ulangan, kalau kutuk itu sampai keturunan ketiga, keempat ya saudara ya. Baru yang atas ini sampai keturunan ketiga, keempat. Yang bawahnya itu zaman perjanjian lama itu umurnya panjang-panjang saudara ya. Umurnya panjang-panjang. Jadi yang atas ini sampai 3-4 keturunan saudara ya. Kemudian yang kedua buat dosa lagi, turun lagi ke bawah. Yang ketiga buat dosa lagi, turun. Jadi nggak kelar-kelar saudara. Dosa itu terus nggak selesai-selesai. Saudara bisa bayangkan kalau 1 orang aja, dosa seseorang itu 164 ribu tahun ya. Kalau dia bisa full hidup 164 ribu tahun bekerja tanpa dipergunakan, tanpa uangnya itu dipergunakan untuk membayar raja pun, baru dia bisa membayar kalau bisa saudara. Jadi kita bisa lihat di sini, bisakah kita ini membayar dosa kita di hadapan Tuhan? Bisakah kita ini membayar pelanggaran kita? Seringkali kita malah merasa kalau sudah puasa, sudah berdoa, sudah baca Alkitab, kita nuntut, Tuhan saya ini sudah menjadi orang benar, saya ini sudah cukup suci, saya ini sudah cukup baik. Kenapa doa saya tidak dijawab? Bukannya datang dengan iman, tetapi datang dengan kebenaran diri sendiri. Berapa banyak di antara kita yang sadar, tidak sadar, yang dulu juga seperti itu yang saya lakukan ya saudara. Saya merasa kalau saya sudah berbuat ibadah, saya sudah baca firman, saya sudah banyak melakukan hal-hal yang menurut Alkitab, menurut saya itu adalah sesuatu yang benar. Saya merasa saya ini orang benar. Maka doa saya harus dijawab karena saya orang benar. Doa dijawab itu satu dengan iman. Kedua, doa dijawab itu memang dalam Yakobus berkata kalau doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi kebenaran seperti apa yang bisa kita terima? Bukan satu kebenaran karena kita sudah berbuat ini itu, tetapi kita harus menerima pembenaran lewat darah Tuhan Yesus Kristus. Tanpa pembenaran lewat darah Tuhan Yesus Kristus, kita ini tidak layak. Itu sebabnya kalau dulu cara saya berdoa yang saya menuntut ya,
saya kan sudah buat ini, seperti itu. Seperti Ayub. Ayub katakan, Tuhan saya kan sudah berbuat ini, berbuat itu. Pada waktu semua hal itu bertubi-tubi terjadi padanya, dia menuntut, Tuhan kan saya sudah berbuat ini, berbuat itu. Beberapa orang sampai menjadi satu tanda kutip kecewa terhadap Tuhan. Ada yang sampai berani berkata, enggak Tuhan-Tuhanan. Wah saudara, itu bahaya sekali. Tuhan mau kita itu mengerti bahwa dosa kita itu sangat-sangat banyak. Dan kalau Tuhan itu mengampuni dosa kita, kita juga harus bisa mengampuni sesama kita. Kita juga harus bisa mengasihi sesama kita, mengampuni sesama kita. Tidak hati ini menjadi keras, merasa kebenaran diri sendiri. Saudara, firman yang begitu singkat ini saudara, saya tidak perpanjang lagi, bisa sampai berapa jam saudara kalau memang mau diperpanjang. Tetapi ini renungan yang singkat, biarlah kita sadar dosa kita itu sangat-sangat banyak. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, itu bukan karena kita melakukan supaya kita menjadi benar. Itu adalah membalas kasih Tuhan. Dosa kita itu tidak bisa saudara. Coba 164 tahun kerja, terus kita berbuat yang baik, kita berbuat yang suci, yang takut akan Tuhan, itu cuma beberapa hari. Terkadang kita lupa, terkadang kita melakukan ini dan itu, ya, ada dosa-dosa yang terjadi membuat kita ini terus dosa lagi, saudara ya. Kalau kita sudah dosa lagi, kalau kesalahan lagi, hutang lagi, saudara ya. Lalu kebenaran apa yang berhak kita bawa di hadapan Tuhan? Tidak ada. Jadi saudara, kalau kita berdoa, jangan lagi berdoa karena merasa saya sudah berbuat ini, berbuat itu. Tidak. Kalau kita berdoa, katakan, Tuhan, saya datang dengan pembenaran. Saya ini memang tidak pernah layak. Sekalipun banyak hal yang saya lakukan secara rohani yang menurut saya cukup suci. Tetapi satu hal, dosa saya terlalu banyak. Tuhan itu yang sudah mengampuni dosa saya. Tuhan itu yang memberi pembenaran. Maka dosa saya ini dihapus, dihilangkan, sehingga saya menjadi orang yang dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Biarlah renungan firman Tuhan ini melekat di dalam hati saudara, setiap pemirsa yang mendengarkannya. Biarlah firman ini membuat kita mengerti. Tidak lagi kita menuntut-nuntut Tuhan, dan tidak lagi kita menjadi kecewa terhadap Tuhan. Sebab dosa kita yang sangat-sangat banyak itu Tuhan sudah ampuni. Biarlah kita juga bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Amin. Dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini terbatas. Dan renungan ini memang sangat singkat, tetapi Roh Kudus yang akan berbicara jauh lebih dalam dari apa yang hamba-Mu ini sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang menanamkan benih firman dan akan bertumbuh dan berbuah sehingga kami dibenahi pikiran, perasaan, perbuatan, tingkah laku kami diselaraskan hanya oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.